Shalom. Sekali lagi shalom. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang hentar kita sampai kita masih ada sampai hari ini. Mari dengan hati yang bersyukur, kita mau masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab besar kasih-Nya, besar setia-Nya, besar anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Kami rindu ada bersama dengan-Mu pagi hari ini Bapa. Kami rindu menikmati-Mu Tuhan. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu pagi hari ini Yesus. Ada rasa syukur yang dalam atas setiap kasih dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan Kamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan hidup kami Tuhan. Selamatkan jiwaku. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu,
Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyambut Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan menyelamat kami. Kami memuja-Mu. Kami menyembah Tuhan. Kami tinggikan. Kami sembah Kau. Kami agungkan. Kami sanjung Yesus, Yesus, Yesus. Allah penyelamat kami. Allah penyelamat kita. Biar Allah bayasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwa kami memuja-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Yesus, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan agung, menghormat bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus. Berikan sorak-sorak yang paling terbaik bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Tetap Engkau cengkram kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami rindu Engkau bersama dengan kami pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini. Biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau bersemayam di dalam setiap puji-pujian dan pengagungan kami pagi hari ini Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Kekuatan ibadah kami nikmati. Hadirat Allah kami nikmati. Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah raya pagi ini. Semua kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk jemaat.
Kita rindu memuji Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Sama-sama angkat pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta samanya Yesus, Yesus Kau Raja mulia. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin Tuhan.
Silahkan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kami rindu kebenaran-Mu Tuhan. Menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, setiap hati, setiap pribadi yang selalu rindu akan Engkau. Engkau sangat mengasihi kami Bapa. Sebab Engkau bayar kami dengan darah-Mu. Engkau tebus kami Bapa dengan darah-Mu yang sangat mahal. Bahkan Engkau tukar hidup-Mu dengan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Amin. Akulah anak. Sekali lagi dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Kami panggil nama-Mu ya Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami mau dengar firman Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu merencanakan sesuatu yang baik bagi kami. Kami mau selalu berada pada tuntunan-Mu. Titah-titah-Mu adalah bimbingan sempurna bagi kami. Menuju kepada segala kehendak Tuhan yang harus kami tuju. Terima kasih Bapa di sorga. Berbicaralah bagi kami. Dan dalam urapan Roh Kudus, kami mau dengar dan pahami kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Satu kebenaran hari ini yang akan kita dengarkan bersama. Yang saya berikan judul, tetap tenang untuk menang. Sekali lagi, tetap tenang untuk menang. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-6. Pengkhotbah pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Sambil kita bangkit berdiri, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-6. Yang sudah siap membaca katakan amin. 2, 3. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin.
Puji Tuhan, silakan duduk. Satu ketika dalam pesawat yang hampir kecelakaan, yang sedikit lagi pesawat itu akan jatuh, pesawat kecil berisi 4 orang di atasnya. Ada kapten kapal, ada kapten pesawat, ada pilot maksud saya. Kemudian ada seorang usahawan, seorang pengusaha, ada seorang hamba Tuhan, dan ada seorang anak muda yang kebetulan akan pulang kampung setelah dia kuliah dari kota di daerah pedalaman. Disampaikanlah pilot ini bahwa pesawat akan jatuh. Masing-masing kita harus selamatkan diri. Tetapi masalahnya dari 4 orang di pesawat itu hanya tersedia 3 parasut untuk mereka bisa terjun. Tanpa berpikir panjang terjunlah seorang pengusaha. Karena dia punya moto time is money. Dia tidak mau untuk mengulur-ulur waktu. Maka dia buru-buru kemudian segera terjun. Ikut serta pula sang pilot. Tanpa tanggung jawab untuk menunggu yang lain. Segera dia turun pula. Dengan membawa parasut yang satu. Tinggallah parasut satu di atas pesawat. Dengan 2 orang di atasnya. Berkatalah pendeta ini kepada seorang anak muda. Anak muda, kau ambillah parasut yang satu ini yang sisa. Pulanglah kepada bapamu yang ada di rumah. Biarlah saya yang pulang kepada Bapa di sorga. Tapi berkata beginilah anak muda itu. Tenang Pak Pendeta. Tenang, parasut masih ada 2. Loh, kenapa bisa? Sang pengusaha yang tadi buru-buru turun, dia bawa justru ranselku. Dia justru ambil ranselku, bukan parasutnya. Memang mungkin terdengar sesuatu cerita yang agak lucu. Tapi saya ingin katakan ini akibat tidak tenang. Pengusaha ini tidak tenang. Dia terburu-buru bertindak. Terburu-buru memutuskan sesuatu. Dan akibatnya fatal. Nah, kebenaran firman Allah yang kita baca hari ini. Segenggam ketenangan itu lebih baik kata Alkitab. Dibanding 2 genggam jeripaya. Ada banyak usaha kita, ada banyak upaya-upaya kita, bahkan ada banyak manusia, ada banyak orang percaya yang berpikir bahwa ketenangan nanti bahagian yang terakhir. Coba kita usahakan dulu sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita melakukan sesuatu yang kita anggap bahwa itu akan langsung menyelesaikan masalah. Tetapi tanpa ketenangan, akibatnya bisa fatal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentang tenang, tetap tenang, tentang berdiam, yang dimaksud di sini bukan berarti kita bermasa bodoh dengan sebuah keadaan. Tetap tenang dan berdiam diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Memang ada peribahasa katakan, diam itu adalah emas. Tapi saya ingin katakan begini, ada saatnya juga kita harus bicara. Karena bila mana kita harus bicara kemudian kita berdiam, yang kita anggap itu emas ternyata tembaga sia-sia. Tembaga belaka. Tetapi saya ingin katakan bahwa diam yang tenang yang dimaksudkan menurut Alkitab, bahkan kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian dalam poin yang ketiga, tenang artinya tidak gelisah. Tenang artinya tidak rusuh. Tenang artinya tidak kacau. Tenang artinya tidak ribut. Tenang artinya aman, tentram. Hari-hari ini dunia mencanangkan perang terhadap virus corona. Termasuk kita di daerah ini. Perang terhadap virus corona. Tapi biasanya kan kita tahu kalau namanya perang, berada di medan perang, maka itu pasti akan penuh dengan kegaduhan, penuh dengan keributan, penuh dengan berbagai macam deru perang dan sebagainya. Tapi ini berbeda. Kita disuruh perang yang intinya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dengan lebih banyak berdiam di rumah. Kerja dari rumah. Ibadah dari rumah, lakukan aktivitas dari rumah. Justru di mana-mana terlihat sunyi dan sepi.
Stasiun-stasiun bis sempat sepi, stasiun kereta sempat sepi, terminal-terminal sempat sepi, mal-mal sepi dan ditutup, jalan-jalan protokol yang ramai sempat sepi. Ini strategi untuk bisa menang. Ternyata di dalam Alkitab dijelaskan suatu strategi yang luar biasa untuk benar-benar kita berkemenangan, cukup dengan tetap tenang dan berdiam. Tapi saya katakan tadi, bukan berarti tenang yang dimaksud di sini yaitu tidak melakukan apa-apa. Sekarang pertanyaannya begini, mengapa sikap tenang, sikap berdiam ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bisa membawa kepada kemenangan? Jawabannya yaitu yang pertama, untuk memberi ruang dan kesempatan bagi kita untuk bisa berdoa. Sekali lagi, sikap tenang akan memberi ruang, memberi kesempatan bagi kita untuk berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Seringkali yang jadi pertanyaan, mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Bahkan mengapa ketika ada pergumulan berat, bahkan kita dalam suasana yang begitu panik, penuh ketakutan, kita sulit untuk fokus berdoa. Kita bahkan bingung apa yang mau disampaikan. Mengapa? Karena kita belum menguasai diri dan kita tidak tenang. Yang jadi pengalaman kita secara manusia, bahkan di kalangan orang percaya, ketika ada kepanikan, kegelisahan, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kehidupan yang tertekan, ada penuh dengan amarah, justru kita berdoa, Tuhan hancurkan dia, Tuhan balas dia. Bahkan dalam kepanikan sebenarnya kita tidak pernah kontrol diri. Kita berharap sesuatu tetapi kita tidak beri ruang bagi Tuhan untuk bertemu kita dengan keintiman. Karena kenapa? Kita tidak bisa menguasai diri dan kita tidak tenang. Padahal Alkitab katakan berdoa didahului dengan ketenangan. Jangan dibalik. Ada orang berpikir begini, saya mau berdoa dulu supaya saya dapat ketenangan. Mana mungkin kita mendapatkan ketenangan? Amarah yang masih meluap-luap kemudian kita berdoa. Alkitab katakan salah satu doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, yaitu doa yang tujuannya untuk memuaskan nafsu kita. Butuh ketenangan, butuh penguasaan diri. Saya sangat terberkati dengan apa yang menjadi pengalaman Daud. Ketika Daud tiba di sebuah kota di mana di sana ada istri-istrinya, di sana ada anak-anaknya, di sana ada istri dan anak-anak dari anak buahnya yang mengikuti dia. Sudah di PHK. Masuk ke kota ternyata semua sudah dibakar, tidak ada yang tersisa. Lulu lantak dan rata dengan tanah. Bahkan terdengar kabar, barusan istri-istri mereka dan anak-anak mereka ditawan. Lagi dibawa lari ke sebelah. Tapi yang luar biasa dari seorang Daud, kalau mau dipikir, dia punya banyak orang yang mengikuti dia. Dia punya pengalaman perang, dia punya keberanian yang luar biasa. Goliat saja bisa kalah. Dia tahu ada penyertaan, tapi dia tidak bertindak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia kuasai diri, dia tetap tenang. Bahkan Alkitab katakan, bertanyalah dia kepada Tuhan. Dalam kondisi itu loh. Dalam keadaan yang seperti itu, kalau kita bayangkan kita dalam situasi yang semacam itu, pasti kita langsung bertindak secepatnya, kejar. Secepatnya langsung bertindak. Kayak sukar bagi kita, tidak masuk akal bagi kita kemudian dalam keadaan yang semacam itu masih mau duduk lagi berdoa. Tapi Daud, dia berusaha tenang, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana? Saya mau kejar atau bagaimana? Tuhan bilang kejarlah. Aku menyertai engkau dan engkau pasti menang.
Saya yakin kalau seandainya saat itu dia bertanya sama Tuhan, kemudian Tuhan bilang jangan dulu, tenang dulu. Ada saatnya kau akan masuk ke sana dan pasti kau menang dalam saat itu. Pasti Daud pun dengar dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali ketika kita bertindak dengan gegabah, dengan buru-buru, kita menganggap kita sudah melakukan sesuatu yang tepat, tetapi hasilnya mengecewakan. Hasilnya tidak maksimal. Karena kenapa? Karena kita tidak tenang. Daud bisa menang karena ketenangannya. Sehingga dia bisa berdoa dan dia bisa fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ada pada ketenangan atau mengapa sikap tenang bisa membawa kita kepada kemenangan? Yang kedua yaitu dalam ketenangan terkandung kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Coba buka dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 bilang begini. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam ayat ini percaya kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada kuasa Tuhan itu disejajarkan dengan sikap kita untuk tetap tenang. Ternyata di dalamnya punya kekuatan yang luar biasa. Saya banyak kali nonton dalam pertandingan-pertandingan olahraga. Seringkali tim yang menguasai pertandingan, bahkan tim yang akhirnya keluar sebagai pemenang, selalu ada komentator katakan, mereka begitu tenang bermain. Mereka tenang di dalam mengoper bola. Mereka tenang di dalam menguasai ini dan menguasai itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika mereka tetap tenang dalam keadaan itu, mereka justru tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka akhirnya berkemenangan. Ada satu bahagian peristiwa di dalam Alkitab. Dua bersaudara yang sangat terkenal. Yang masing-masing mereka punya turunan yang sangat kita kenal. Dia adalah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Saya yakin kita sudah sangat tahu siapa yang benar-benar diberkati. Tentu saja keturunan Yakub. Yakub yang akhirnya diubah namanya menjadi Israel. Salah satu alasan Yakub mendapat berkat lebih dari kakaknya, padahal bagi orang Yahudi biasanya berkat itu didahulukan kepada orang anak sulung. Bahkan warisan itu terbanyak itu dinikmati oleh anak sulung. Tetapi dalam hal ini Yakub kok yang terpilih. Ternyata ada sesuatu yang seringkali kita tidak tonjolkan kepada kepribadian Yakub, kepada karakter Yakub, yaitu dalam Kejadian 25 ayat yang ke-27. Kejadian 25 ayat 27 berkata begini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Perhatikan, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub adalah orang yang tenang. Ini menjadi satu rahasia sehingga Yakub mampu untuk melejit dan bahkan bisa melakukan banyak kemenangan-kemenangan, banyak keberhasilan-keberhasilan. Bahkan Alkitab sendiri yang menjelaskan dalam Kejadian 25 ayat 23 sangat berbeda keadaan dari kakaknya. Kejadian 25 ayat 23 bilang begini, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu dibedakan antara Esau dan Yakub. Alkitab katakan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Justru anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang lebih muda. Esau akan menjadi hamba bagi Yakub. Karena Yakub adalah orang yang tenang. Orang yang selalu menguasai diri.
Ada peribahasa katakan, air dalam, air tenang itu menghanyutkan. Sebaliknya, air beriak tanda tak dalam. Ketenangan bukan berarti kita orang yang sementara bermasa bodoh. Ketenangan bukan berarti seolah-olah kita orang yang tidak berbuat apa-apa. Belum tentu. Yesus contohnya. Bahkan ketika dia adalah orang yang tidak bersalah, orang yang suci, tidak didapati kesalahannya, ditangkap bahkan digiring kepada salib di Golgota, dia kok banyak tenang, banyak berdiam. Bahkan dalam ketenangannya dia mendoakan musuh-musuhnya. Apakah Yesus lemah? Bahkan Yesus pernah berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apakah kelemah lembutan Yesus, ketenangan Yesus menganggap bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah membuat Yesus seolah-olah adalah orang yang tidak punya kekuatan apa-apa? Tidak. Dalam ketenangan justru tersimpan kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Sekali lagi, ketenangan yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah ketenangan yang sebentar saya jelaskan. Ketenangan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, sesuai dengan apa yang didefinisikan tentang ketenangan. Tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, tentram. Walaupun dalam keadaan yang tidak menunjang. Dalam kondisi yang tidak mendukung kita untuk bisa tenang. Poin yang ketiga, apa dan mengapa sikap tenang bisa membawa kepada kemenangan. Yang ketiga yaitu kita sementara mempersilakan Tuhan untuk ambil alih kendali kita, kendali hidup kita. Ketika terjadi sesuatu bermasalah dalam hidup kita, langkah-langkah hidup kita harus dihalangi dengan berbagai macam rintangan hidup, persoalan-persoalan, pergumulan silih berhenti. Tenang yang dimaksudkan di sini yaitu sementara kita mempersilakan Tuhan untuk ambil alih semua. Tuhan yang kendalikan hidup kita. Keluaran 14 ayat 14 bilang begini. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ketenangan yang mempersilakan Tuhan untuk campur tangan masalah kita yaitu pertama, kita tidak fokus dengan masalah. Kita tidak fokus dengan ketakutan itu, tapi justru berserah penuh kepada Tuhan. Bahkan sambil kita memuji Tuhan, sambil kita menyembah Tuhan, sambil kita membina hubungan dengan Tuhan. Itu ketenangan yang dimaksud. Mungkin seolah-olah kita cuek, bukan berarti kita cuek dengan masalah kita, bukan. Tapi ketika kita tenang dan berhubungan dengan Tuhan, tanda bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Artinya ketika kita turun tangan, kita ribut sibuk turun tangan, yang pengkhotbah katakan seperti menjaring angin. Karena ada banyak kesia-siaan akhir daripada usaha kita. Tapi ketika kita angkat tangan, kita mengizinkan Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang ambil alih. Yosafat dan bangsa Yehuda dikepung. Kita sudah sangat tahu hal ini karena berkali-kali saya sampaikan. Mereka dalam keadaan terjepit, mereka dikepung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari jumlah kekuatan pasukan mereka kalah jauh dari yang mengepung mereka. Artinya maut sudah di depan mereka. Artinya bahwa kematian, kehancuran itu sudah ada di depan mata. Secara manusia Alkitab katakan Yosafat menjadi takut. Itu manusiawi. Tapi respon dari rasa takut menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita panik dan putus asa? Apakah kita menyerah? Atau kita justru akan memberi seluruh hidup kita untuk mempersilakan Tuhan yang campur tangan. Sekali lagi, justru dalam keadaan yang seperti ini akan menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Yosafat dan bangsa Yehuda, Alkitab katakan ketika Yosafat takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
Diserukan kepada bangsa Yehuda, puasa, menjerit, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan dalam peperangan dengan orang-orang yang mengepung mereka, Yosafat bukan memilih tentara-tentara, bukan mengasap parang, bukan mempersiapkan tombak. Tapi yang dia pilih siapa? Para penyanyi-penyanyi dan pemuji-pemuji. Ini ekspresi ketenangan dari orang percaya, katakan amin. Adakah kita ketika dalam masalah, dalam persoalan, bahkan kita rasa bahwa ini merupakan hal yang sangat kritis dan krisis bagi kita. Adakah kita tetap mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Tanpa kita sadari saat kita angkat tangan mendahulukan cari Tuhan, kita sementara mempersilakan Tuhan turun tangan atas semua. Tuhan campur tangan dalam masalah kita. Saya ingin katakan Tuhan lebih tahu apa yang menjadi masalahmu daripada dirimu sendiri. Dan Tuhan lebih mengerti apa yang harus kita lakukan. Jalan mana yang harus kita lalui. Kalau ada tape kita, ada sound system yang rusak, kita tidak bawa di bengkel motor. Kita pasti bawa kepada bengkel elektronik, tukang-tukang elektronik. Ada mobil rusak, kita bawa ke bengkel para mekanik-mekanik. Kalau ada listrik dan instalasi yang rusak, kita panggil orang-orang yang berkompeten dengan listrik. Jangan panggil ahli pertanian pegang listrik. Bisa saja dia ke-stroke. Sesuai dengan ahlinya. Tapi saya ingin katakan, Tuhan kita ahli dalam segala-galanya. Apa yang dia tidak bisa tangani? Sebab itu sama seperti Yosafat, dia undang Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa saat itu Tuhan yang gantikan berperang. Mereka hanya memuji Tuhan. Berdiam artinya bukan bermasa bodoh. Berdiam artinya bukan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tapi berdiam yang Alkitab mau. Jangan kita panik dengan keadaan dan situasimu hari-hari ini. Bahkan apa yang kau takutkan hari-hari ini. Jangan fokus dengan itu. Tapi tetaplah dengan Tuhan. Tetaplah menyanyi dengan Tuhan. Tetaplah beribadah dengan Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan. Itu merupakan ekspresi diammu. Ekspresi rasa tenangmu dengan Tuhan. Sebab itu Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan-ketenangan itu. Akhirnya Alkitab katakan bahwa Yosafat berkemenangan. Bahkan bangsa-bangsa, ada 3 bani yang saat itu sementara mengepung mereka. Justru Tuhan buat para bani yang mengepung mereka saling serang. Saling bunuh-membunuh. Bahkan di lembah itu, ketika Yosafat pergi melihat, tidak ada satupun lagi yang tersisa. Mereka sudah saling bunuh. Bahkan yang tersisa adalah harta benda mereka. Dan Alkitab mencatat, 3 hari 3 malam mereka menjarah semua barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh-musuh mereka. Sampai mereka tidak kuat membawanya. Bahkan terdengar kabar yang sangat-sangat menggentarkan musuh-musuh. Kalau di dalam 2 Tawarik 20 ayat 29. 2 Tawarik 20 ayat 29 bilang begini. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Justru Tuhan yang berperang. Tahukah kita, Tuhan kita besar dan dahsyat, amin. Dan dia lebih kuat dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Sebab itu kenapa kita harus takutkan sesuatu yang kecil ketika kita bersama dengan Tuhan. Sama seperti ketenangan dari seorang Elisa. Ketika bujangnya berkata kepada Elisa, "Tuanku, celaka, celaka. Lihat, ada banyak yang sementara mengepung kita." Karena Elisa menjadi buronan nomor 1 di negeri itu. Harus dibunuh kata raja. Dikepung. Bujang ini yang tidak mengerti apa-apa. Dia begitu panik, dia begitu takut. Dia begitu gelisah dengan keadaan. Sampai dia katakan sama Elisa, "Celaka, celaka." Ada beberapa banyak dari kita ketika melihat masalah. Mati Miki. Hancur Miki. Padahal belum tentu hancur.
belum tentu mau mati. Kalau mati betul bagaimana? Patah mikir, padahal belum tentu. Kenapa tidak? Ketika setiap melihat masalah, katakan saya bisa. Karena Tuhan ada di pihak saya. Kita belajar dari ketenangan Elisa. Ketika dia mendapatkan laporan dari bujangnya, celaka. Kok Elisa tetap tenang? Dia tidak ngomong, oh Tuhan tolong, mau celaka ternyata kami, Tuhan tolong beri jalan keluar, Tuhan tolong. Tidak, dia cuma berdoa begini, Tuhan kasih buka itu mata dari hambaku ini. Bukakan mata dari hambaku ini. Dan Tuhan dengar doa dari Elisa. Dibukalah bujang dari Elisa, mata dari bujang Elisa. Dilihatnya, memang beribu-ribu yang mengepung mereka. Tapi berlaksa-laksa yang sementara mengelilingi melindungi mereka. Kuda dan kereta berapi dari surga. Tahukah kita bahwa Tuhan Immanuel bagi kita? Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan adalah Immanuel? Haleluya. Dia menyertai kita. Dia terus bersama dengan kita. Artinya dia tidak tinggalkan kita sendiri. Kenapa kita harus panik? Kenapa harus kita takut dengan keadaan yang kita lihat, yang sekedar kita dengar? Padahal salah satu untuk imun tubuh supaya segar, hati yang tenang. Betul loh. Kita minum vitamin bagus, istirahat bagus, iya bagus. Asupan-asupan gizi bagus, olahraga bagus. Tapi tahu enggak, yang paling utama supaya kita segar, imun tubuh bagus, Amsal 14 ayat 30. Coba Amsal 14 ayat yang ke-30. Biar yang bagian yang pertama, bagian kedua juga boleh. Tapi jangan marah kalau terlalu merasa. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang apa? Menyegarkan tubuh. Haleluya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Iri hati busukkan tulang. Kalau tulang sudah busuk, bayangkan. Jadi bisa menyegarkan tubuh. Coba kalau kita punya hati bangun pagi-pagi ingat Tuhan. Bukan ingat salah orang lain. Haleluya. Bangun pagi-pagi kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Apapun masalah kita hari-hari ini. Kalau masalah kita masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau ketakutan-ketakutan yang lain, bahkan termasuk intimidasi dari corona dan sebagainya. Saya ingin katakan, mulailah berkata pada diri ini, supaya hati kita tenang, jiwa kita tenang. Ayat yang terakhir, Mazmur 116 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Menjadi satu bahagian dalam hidup kita. Perintahkan jiwa ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Haleluya. Kembalilah tenang. Jangan lagi kita fokus dengan sesuatu yang menggelisahkan. Karena saya lihat orang pun yang mudah terpapar corona, orang yang mudah untuk menjadi korban corona, ketika justru stres dan tidak tenang. Sebab itu saya akui apa yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, bagi mereka yang positif, dia sebut dalam karantina mereka sebut sebagai wisata corona. Wisata corona. Ditaruh di hotel-hotel berbintang. Supaya pikirannya fresh. Tujuannya supaya tidak stres. Karena kapan kita tidak stres, hati tenang, imun tubuh naik sendiri. Haleluya. Biar lagi minum vitamin 1 liter per hari. Kalau ini pikiran selalu stres, itu pintu bagi virus untuk masuk bagi kita. Percayalah. Alkitab ya dan amin. Amin. Yang memberikan selalu tuntunan bagi kita, termasuk supaya kita tetap tenang, supaya benar-benar kemenangan kita raih. Mau menang? Haleluya. Mau berkemenangan? Menang atas corona,
menang di tahun 2020 ini, amin. Tetaplah tenang. Walaupun keadaanmu tidak mendukung untuk engkau tenang, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Lingkupiku. Haleluya. Kita bangkit berdiri semuanya jemaat Tuhan. Yesus. Kudus, terima kasih Kudus. Lingkupiku dengan sayapmu, Naungiku. naungiku dalam kuasa-Mu Di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Katakan sama-sama. Ku tenang sebab kau Allahku. Dari awal katakan kepada Tuhan, lingkupiku ya Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku. Amin. Dalam kuasa-Mu. Katakan bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau lagi katakan. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau aku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Sama-sama katakan tanpa musik. Ku tenang sebab kau Allahku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Menyembah, beberapa saat menyembah. Nikmati ketenangan dari Tuhan. Katakan kepada jiwamu, kembalilah tenang. Tuhan sudah berbuat baik bagimu. Tuhan ada menyertaimu. Tuhan ada membelamu. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih. Glory, glory, glory. Yesus, Yesus. Holy, holy. Mulialah namamu. Mulialah namamu.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi kita yang tenang berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Persilakan Tuhan untuk ambil alih hidup kita. Kita berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Engkau yang butuh Tuhan, tetap tadakam tanganmu. Bapa, Engkau lihat setiap pribadi yang butuh. Berikan kemampuan bagi kami untuk menguasai diri kami. Untuk tenang. Untuk kami menantikan setiap mujizat dari Tuhan. Seperti danau yang Engkau redahkan angin ributnya. Engkau dahului dengan diam dan tenanglah. Maka danau pun itu teduh sekali. Tetap tenang, berdiam di hadapan Tuhan. Berdiam di kaki Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ketika engkau banyak berdiam dan merendahkan diri di kaki Tuhan, maka ketika ada badai, engkau tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Bahkan engkau bagikan Raja Wali melayang di atas badai itu. Karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Terima kasih atas kebenaran ini. Kami setia, kami percaya setiap pribadi sudah diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tenang untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan meraih kemenangan. Terima kasih. Kami rindu untuk meneladani ketenangan-Mu sampai Engkau rela mati di kayu salib. Dan kami ingin memperingati dengan perjamuan asa yang kudus. Kami yakin setiap pribadi kami sudah diberkati dan dikehendaki Tuhan, dikenan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Di tangan kita bukan lagi roti biasa, tapi adalah tubuh Kristus. Dengarkan kebenaran ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab itu dengan penuh ucapan syukur, kita makan bersama dalam nama Yesus. Rasakan kekuatan baru yang Tuhan beri bagi kita. Angkat cawan. Percayai ini adalah darah Yesus. Darah yang berkuasa. Kau yang sakit sembuh. Dia membasuh dosa dan salah kita. Memeteraikan kita sampai kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari mengucap syukur dan percaya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa atas berkat berganda yang kami terima. Lewat firman Allah, lewat tubuh dan darah-Mu kami percaya menjadi modal bagi kami. Bahkan bulan Juli ini adalah bulan yang diberkati Tuhan bagi kami. Kami benar-benar luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Selanjutnya saat ini kami akan meletakkan korban persembahan kami. Dan bahkan kami akan mengembalikan milik-Mu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman. Dan sukacita bukan kekurangan, tapi kelimpahan sesuai janji-Mu kami nikmati. Kami lakukan semuanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memberi korban persembahan. Usahakan tidak berdesak-desakan. Dan kita tetap jaga jarak. Membawa, silakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita tetap ada doa di rumah masing-masing nanti hari Rabu. Kemudian hari Minggu kita jumpa lagi dalam ibadah. Walaupun setiap perkembangan baik seperti apa teknisnya, jam-jamnya tetap ikuti dalam informasi WhatsApp grup. Dan tetaplah jaga kesehatan. Tetap kita bukan berarti kita tidak takut kemudian kita sembarangan. Tetaplah berwaspada. Jadilah orang-orang tangguh. Puji Tuhan. Selamat Bude jadi ke desa, juara 1 desa tangguh. Luhut Timur. Wah hebat. Pasti di mana ada anak Tuhan di situ Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap tangguh dalam segala sesuatu. Maka saya percaya kemenangan pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Puji Tuhan.
Kita doakan yang berhari ulang tahun, anak Tari, saudara Rizal, bahkan yang sakit Mama Ain. Kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah ini. Sebab Engkau kan mengemban ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami adalah orang-orang yang diberkati dan berkemenangan. Sebab itu kami percaya ibadah kami adalah ibadah raya yang diberkati Tuhan. Setiap pribadi yang mengambil bahagian di gedung gereja ini, bahkan setiap pribadi dan keluarga yang akan mengikuti di rumah masing-masing lewat ibadah online, kami percaya kami akan sama-sama menikmati lawatan dan berkat Allah yang luar biasa. Kami percaya dan kami yakini semua pergumulan-pergumulan kami, tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Tidak ada yang lebih dahsyat dari kehebatan Tuhan. Sebab itu kami mau tetap tenang di dalam naungan-Mu. Sebab kami memang dipilih oleh Tuhan untuk berkemenangan atas seizin Tuhan. Sehingga kami yakin minggu yang akan kami hadapi adalah minggu yang penuh dengan pembelaan-pembelaan Tuhan. Setiap jalan-jalan kami Tuhan sudah bukakan. Sebab itu kami percaya dan kami yakini Tuhan tetap menyertai kami dan tak pernah meninggalkan kami. Kami syukuri beberapa pribadi yang Tuhan telah tolong dengan pertambahan usia. Saudara Rizal yang Tuhan telah tambahkan usianya. Kami yakin Tuhan beri hikmat akal budi baginya. Dalam perkuliahannya dia akan sukses. Masa depan yang terbaik Tuhan beri baginya. Bahkan kami yakin dia sebagai pelayan Tuhan semakin diurapi. Bahkan dia melipat gandakan talenta yang Tuhan beri semakin luar biasa Tuhan berkati. Bahkan anak Tari kami katakan dia pun bertumbuh menjadi pribadi yang terus semakin dewasa. Bahkan kami percaya kepintaran, kesehatan, kekuatan menjadi bahagiannya. Kami percaya pribadi-pribadi ini akan mereka mungkin yang tidak kami bisa sebutkan. Sama-sama diberkati dalam pertambahan usia ini. Kami doakan Mama Aim yang dalam keadaan sakit. Kami minta di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mengangkat penyakit apapun. Karena tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada penyakit yang terlalu berat bagi tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Jehovah Rafa menyembuhkan penyakit apapun. Dan kami katakan sepanjang minggu ini dalam tugas kerja kami yang berbeda-beda. Kami percaya Tuhan buat semuanya berhasil. Tanggung jawab kami. Kami mampu maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan semua kaum keluarga kami yang saat ini sementara bekerja di luar daerah. Bahkan yang sementara menuntut ilmu di luar daerah. Kami percaya Tuhan tolong dan jagai semua. Pelihara semua. Pribadi-pribadi akan mengadakan perjalanan. Kami doakan anak saudari Penny, saudara Pipin yang akan mengadakan perjalanan. Akan mungkin yang lain yang mengadakan perjalanan ke Makassar menjadi perjalanan yang diberkati Tuhan. Tiba dengan selamat sejahtera untuk studi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih segala hal yang diinginkan dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, bahkan berbagai macam praktek-praktek perdukunan sekalipun, rancangan-rancangan jahat orang, pencuri, perampok, teror dan sebagainya, bahkan kuasa-kuasa penyakit dan kelemahan-kelemahan termasuk virus corona, kami tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Kami terus berkati bangsa ini, berkati daerah kami, daerah pelayanan kami di Kecamatan Wasupoda dan Touti. Kami katakan pandemi ini segera berakhir. Bahkan benar-benar akan zero, akan nol lagi kasus. Dan kami katakan semua yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Berkati pemerintah, para medis yang sekarang ada pun di garda terdepan. Kami yakin semua diberi sukacita untuk menunaikan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, terakam tangan kita masing-masing. Terima dan bawalah pulang berkat yang Tuhan siapkan dari sorga bagi kita untuk selama-lamanya. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali. Kali yang kedua jemput kita semuanya. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kita salam namaste semua. Tuhan Yesus berkati, salam sehat semuanya.